Oktober 2025. Nah, itu adalah rentangan waktu sampai dengan GTK itu melakukan pendaftaran dan unggah karya di aplikasi HGN-nya. Tetapi Bapak Ibu, usulan peserta berupa rekomendasi itu kami harapkan sudah kami terima paling lambat tanggal 10 Oktober 2025. Jadi berupa list nama serta judul karyanya, nanti formatnya akan kami bagikan di Google Site-nya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 10 Oktober 2025 sudah kami terima rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Kemudian kami akan melakukan penyamaan persepsi tim penilai di tingkat UPT itu di tanggal 9 sampai 10 Oktober 2025. Dilakukan di tanggal 6 sampai 8 Oktober 2025. Setelah itu 12 Oktober terakhir peserta unggah karya. Di tanggal 13 sampai 15 Oktober itu adalah penilaian verifikasi administrasi. Jadi berkas administrasi itu akan melalui penilaian verbal, ya, verifikasi dan validasi. Kemudian penilaian praktik baik di tingkat UPT atau BGTK Provinsi Bali akan melakukan penilaian praktik baik itu di tanggal 16 sampai 20 Oktober 2025. Jadi ada rentangan waktu 5 hari untuk kami melakukan penilaian praktik baik. Nah, di penilaian praktik baik ini sedikit Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kami akan mengundang peserta sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada urutan waktu untuk terutama di wawancara. Dan terakhir, mohon maaf, mistype ya, salah ketik saya Bapak Ibu. Pleno penetapan peserta terpilih menuju tingkat nasional itu di tanggal 21 Oktober. Jadi kami revisi bahannya Bapak Ibu ya. 21 Oktober. Jadi begitu selesai 20 Oktober itu kita selesai melakukan penilaian, tanggal 21 Oktober kita akan maju ke tingkat nasional. Jadi kita penetapan 3 terbaik dulu, termasuk juga nanti siapa yang akan maju ke tingkat nasional. Nah, di bulan November ini aktivitas dilakukan di tingkat nasional Bapak Ibu ya. Ya, jadi di tanggal 3 sampai 10 November 2025 itu adalah seleksi tingkat nasional dilakukan secara daring. Kemudian pemanggilan peserta ke pusat itu di tanggal 12 sampai 15 November 2025. Serta seleksi tingkat nasional penilaian presentasi dan wawancara itu ada di tanggal 24 sampai 27 November. Kemudian tanggal 25 Novembernya upacara HGN, 27 Novembernya pemberian penghargaan. Ini agak tantangan juga bagi GTK kita Bapak Ibu mengingat di rentangan waktu itu atau dekat-dekat itu adalah hari raya besar ya, ada Galungan Kuningan ya. Tadi kami cek mudah-mudahan agak bisa sedikit ini ya, tidak bertepatan sekali seperti itu nih Bapak Ibu ya. Tetapi tetap semangat kita Bapak Ibu luar biasa jika nanti kita bisa peserta kita atau GTK kita maju di tingkat nasional. Terlebih lagi pengumuman dan gebyar puncak HGN itu dilakukan di tanggal 28 November 2025. Ya, harapan kita bisa mengirimkan GTK terbaik dengan karya-karya terbaiknya sehingga di tingkat nasional kita bisa menjadi terbaik 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Ya di tahun-tahun sebelumnya sudah terbukti GTK kita lumayan memboyong prestasi Bapak Ibu ya di tahun 2023 itu juga dan 2024 ya cukup banyak prestasi yang dibawa oleh GTK yang kita kirimkan untuk seleksi di tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun 2025 ini lebih banyak lagi yang prestasinya bisa kita banggakan di tingkat nasional. Selanjutnya Bu Ayu. Ya, ini adalah peran unit terkait Bapak Ibu. Saya fokus pada peran Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Jadi perannya itu adalah yang pertama melakukan koordinasi pelaksanaan apresiasi GTK tahun 2025 di tingkat daerah.
kemudian melakukan sosialisasi kepada GTK dan komunitas belajar di wilayah kerja sesuai kewenangan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK. Yang ketiga, menyampaikan usulan peserta apresiasi GTK kepada unit sesuai dengan kategorinya masing-masing. Yang keempat, menyampaikan usulan peserta apresiasi GTK untuk kategori pamong belajar dan penilik kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Ikmen ya. PAUD PNF, mohon maaf. Selanjutnya, peran UPT, Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, menyiapkan menetapkan perangkat penyelenggara administrasi di tingkat provinsi, di panitia, tim penilai, admin aplikasi, serta sarana prasarananya. Itu yang sudah kami siapkan Bapak Ibu. Kemudian melakukan publikasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dan komunitas belajar sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, menerima usulan. Jadi usulan dari Bapak Ibu kami terima terkait dengan apresiasi GTK tahun 2025 dari Dinas Pendidikan. Kelima, melakukan penilaian administrasi, substansi, dan wawancara. Keenam, menetapkan dan memberikan penghargaan kepada 3 terbaik di setiap kategori dan tiap jenis penghargaan di tingkat provinsi. Yang ketujuh, mengusulkan 1 peserta terbaik untuk maju ke tingkat nasional. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan apresiasi GTK di tingkat provinsi. Nah, itu peran kami BGTK selaku UPT GTK PG di Provinsi Bali. Adapun peran LPTK, Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang hadir ya, Bapak Ibu dari Undiksa, UPMI, dan Unmas, yaitu melakukan sosialisasi kepada guru pamong PPG di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025, serta menyampaikan usulan peserta apresiasi GTK tahun 2005 dengan kategori guru pamong PPG kepada Direktorat Jenderal PPG. Oke. Demikian peran dari masing-masing Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, UPT, dan juga LPTK. Untuk penilaian administrasi ya, secara umum Bapak Ibu GTK kita melakukan unggah administrasi berupa surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung. Jadi tidak berupa dari catatan kepolisian seperti itu ya, tidak SKCK tetapi dari atasan langsung. Ini bisa berupa dari hasil penilaian kinerja, itu bisa diunggah Bapak Ibu ya. Kemudian khusus untuk transformatif guru pamong, mengunggah SK sebagai guru pamong dari LPTK bagi guru pamong PPG. Untuk pelopor komunitas belajar perlu mengunggah SK Kombel, SK komunitas belajar dari Dinas Pendidikan atau induk organisasi atau lembaga terkait, SK pengangkatan sebagai ketua atau sekretaris atau anggota komunitas belajar. Jadi sekali lagi pelopor komunitas ini tidak harus selalu ketua Bapak Ibu ya. Yang penting dia ada SK pengangkatannya sebagai ketua, sekretaris ataupun anggota. Yang ketiga, bukti aktivitas komunitas belajar yang dipublikasikan melalui media sosial. Yang keempat, testimoni yang disampaikan melalui media sosial. Jadi di media sosial ada testimoni dari anggotanya, dari pemimpinnya, atau dari dinas, seperti itu nih. Disampaikan di media sosial, nanti linknya yang diunggah. Kemudian bukti lainnya yang relevan. Ya, silakan bukti-bukti lainnya yang memperkuat bahwa beliau itu atau GTK tersebut adalah pelopor komunitas belajar. Oke. Ya, pemberian penghargaan di tingkat provinsi, Bapak Ibu di sebelah kanan ya, di tingkat provinsi itu untuk 3 orang peringkat teratas di tiap kategorinya dan tiap jenis penghargaan, masing-masing mendapatkan Rp3.000.000 berupa dana bantuan ya, sebesar Rp3.000.000 per orang. Ya, mudah-mudahan itu bisa memotivasi Bapak Ibu GTK di Provinsi Bali, Bapak Ibu ya.
Kemudian di tingkat nasional, ya, di tingkat nasional, Bapak Ibu, untuk peringkat pertama itu diberikan penghargaan sebesar 10 juta rupiah untuk setiap peserta di setiap kategorinya. Kemudian peringkat kedua itu mendapat uang sebesar 7.500.000 untuk setiap kategori peserta dan tiap jenis penghargaan. Untuk peringkat ketiga mendapat uang sebesar 5 juta untuk tiap kategori peserta dan tiap penghargaan. Dan peserta terfavorit mendapatkan uang 5 juta untuk peserta tiap kategori. Jadi selain peringkat 1, 2, 3 ada peserta favorit juga yang akan dipilih di setiap kategorinya. Demikian Bapak Ibu untuk pemberian penghargaan. Gitu Ayu. Nah, saya rasa demikian penjelasan tentang apresiasi GTK tahun 2025 ya sudah disampaikan mulai mekanismenya, kategori-kategorinya serta penghargaan yang akan diberikan. Nanti Bapak Ibu jika ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan silakan Bapak Ibu chat atau mungkin bertanya langsung yang akan dipandu nanti oleh Bu Asti. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, Bu Ayu Sayani akan menyampaikan terkait dengan anugerah GTK 2025. Ya, untuk itu penyampaian saya terkait dengan apresiasi GTK 2025 saya akhiri. Izinkan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan pada Bu Asti. Baik, terima kasih Bu Kak Dian. Untuk selanjutnya kita langsung lanjut saja ke penyampaian mekanisme anugerah GTK tahun 2025 kepada Ibu Ayu Cahyani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Asti. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik, Om Swastiastu, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Distrik Porat, Kabupaten Kota, dan Provinsi yang sudah hadir. Saya lihat tadi juga ada Bapak Ibu pengawas juga ya. Bapak Ibu pengawas, ada Bapak Ibu perwakilan dari LPTK, saya sudah lihat salah satunya dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia juga. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada ada JPK juga yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan soal apresiasi GTK 2025 yang menjadi satu bagian dari penghargaan GTK 2025. Itu merupakan hal yang istimewa ya Bapak Ibu karena untuk di HGM 2 tahun ke belakang itu hanya berfokus pada GTK saja, guru, sekolah-sekolah, dan teknik lainnya ya. Tapi sekarang ada yang istimewa, yaitu ada Anugerah GTK 2025. Apa sih Anugerah GTK 2025? Nah, ini kandidat penerima anugerah GTK 2025 ada 2 unsur, yaitu unsur GTK dan unsur tokoh masyarakat. Unsur tokoh masyarakat itu adalah individu yang non GTK, jadi selain GTK ya Bapak Ibu, yang kiprahnya sudah berdampak luas pada peningkatan kualitas pendidikan. Ya, jadi tokoh masyarakat bisa jadi pemuka adat, bisa jadi pejabat mungkin, atau aktivis mungkin ya yang Bapak Ibu kenal dan tahu ada di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian dari unsur GTK, GTK di bawah binaan Kemendikbudristek itu bisa mengikuti atau diusulkan untuk mengikuti anugerah GTK 2025, meliputi guru dari segala jenjang dari TK sampai SD, pendidik non formal itu termasuk
pamong belajar, tutor atau pendidik PAUD, kemudian kepala satuan pendidikan di segala jenjang, dan baik jenjang baik pendidikan formal ataupun non formal, kemudian dibuka juga untuk pengawas sekolah dan penilik, dan dibuka juga untuk pendik. Jadi banyak kesempatan Bapak Ibu Dinas, LPTK, dan masyarakat pada umumnya bisa mengusulkan unsur apa saja yang menjadi kandidat penerima anugerah JTK 2025. Nah, kategori yang bisa dipertimbangkan untuk kandidat penerima anugerah JTK 2025 adalah satu tokoh masyarakat yang dirasa konsisten menunjukkan kepedulian dan komitmen tinggi untuk mengabdikan pemikiran, tenaga, atau sumber dayanya atau berdedikasi ya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan serta pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, sehingga Bapak Ibu dapat merasakan dampak nyatanya dan program atau inovasinya itu ada berkelanjutan pada mutu pendidikan di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian guru dan pendidik non formal yang dengan sifat-sifat positifnya, dengan keteladanannya telah menyalakan pelita pengetahuan dan membimbing murid menjadi pribadi yang utuh dan menumbuhkan nilai-nilai luhur. Ya. Kemudian yang ketiga, kategori penerima anugerah GTK 2025 adalah kepala satuan pendidikan yang menunjukkan kebijaksanaan dan keteladanan dalam kepemimpinannya. Jadi bisa dilihat juga dari tata kelola yang integratif dan transformatif serta karya nyata dalam menghadirkan satuan pendidikan sebagai rumah belajar untuk murid yang berdaya, berkarakter, dan berprestasi. Ya. Selain tokoh masyarakat, guru, dan kepala satuan pendidikan, kategori penerima anugerah GTK 2025 adalah pengawas sekolah dan pendidik yang dengan pengawasan dan pendampingan yang arif, bijak, dan teladan, tentunya berdedikasi tanpa henti untuk memastikan mutu pendidikan terjaga. Kemudian yang terakhir adalah tenaga pendidikan, baik tenaga administrasi sekolah atau PAS, tenaga laboratorium sekolah atau TLS, ataupun juga tenaga perpustakaan sekolah atau TPS, yang dengan pengabdian dan ketekunannya telah menjadi penopang utama terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berdaya guna untuk satuan pendidikan ini. Ada yang berbeda dari persyaratan penerima apresiasi dan anugerah ya Bapak Ibu. Jadi penerima anugerah JTK tahun 2025 adalah pegawai aktif yang berstatus ASN atau non-ASN yang terdata pada Dapodik atau Sinpendik itu untuk yang dari unsur GTK. Kemudian telah bertugas secara konsisten paling singkat 10 tahun. Jadi minimal 10 tahun secara berturut-turut dan saat ini masih sebagai JTK. Kemudian memiliki sifat tangguh, penuh semangat, tidak mudah menyerah, dan semua upaya yang dilakukan kandidat tersebut dilakukan dengan sepenuh hati, walaupun dalam kondisi yang sulit ya. Dan memiliki sifat rela berkorban dalam situasi yang tidak biasa, serta penuh tantangan. Persyaratan keempat untuk menjadi penerima anugerah dari unsur GTK adalah menunjukkan perilaku teladan sebagai GTK, baik di lingkungan satuan pendidikannya maupun di masyarakat luas, dan keteladanannya diakui oleh komunitas sekolah dan masyarakat. Jadi yang kelima adalah telah mendapat pengakuan dari masyarakat atas jasa dan
kiprahnya di bidang pendidikan dan berdampak paling singkat 5 tahun. Jadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu minimal 5 tahun ya, hingga saat ini masih juga bisa dirasakan manfaat. Kemudian selanjutnya tidak menjadi kandidat yang mendaftar pada program apresiasi GTK tahun 2025. Jadi harus pilih salah satu ya yang diusulkan Bapak Ibu. Jadi pengusul pada apresiasi tidak boleh diusulkan juga ke anugerah, begitupun sebaliknya. Jika diusulkan ke anugerah, tidak boleh lagi diusulkan ke apresiasi. Kemudian yang terakhir, persyaratan penerima anugerah dari unsur GTK adalah memiliki rekam jejak yang baik. Rekam jejak yang baik itu termasuk tidak pernah menerima protes atau aduan ya dari murid, orang tua atau masyarakat, kemudian tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum, disiplin pegawai atau kode etik profesi atau segala tindakan yang merugikan peserta didik atau lingkungan pendidikan. Kemudian yang keempat, rekam jejaknya tidak pernah melakukan ujaran kebencian, bullying atau intoleransi atau pornografi dan pornografi. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki catatan pelanggaran, termasuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, non-nepotisme, atau catatan gratifikasi. Ya, jadi harus bersih. Ya. Kemudian itu tadi dari penerima anugerah dari unsur GTK. Selanjutnya, kalau misalnya dari unsur tokoh masyarakat, ini ada 4 persyaratan yang penting. Yang pertama adalah memiliki kepedulian tinggi dan dedikasi nyata. Jadi tokoh itu memiliki rekam jejak keterlibatan secara konsisten dan berkesinambungan paling singkat 5 tahun itu dalam bidang peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, karir atau kompetensi GTK. Ya. Kemudian memiliki reputasi dan keteladanan moral. Jadi kandidat penerima anugerah dari unsur tokoh masyarakat harus memenuhi seluruh syarat. Ini ada 4 syarat yang tidak pernah diprotes atau menerima aduan dari masyarakat, tidak pernah melanggar hukum atau bertindak yang merugikan masyarakat, kemudian tidak pernah melakukan ujaran kebencian, bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir tidak memiliki catatan pelanggaran KKN atau gratifikasi. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah beliau berkorban sumber daya. Jadi kami harapkan kandidat penerima anugerah dari unsur tokoh masyarakat yang Bapak Ibu akan usulkan itu memenuhi salah satu, minimal salah satu ya, kalau bisa lebih ya. Jadi syaratnya adalah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan atau peningkatan kompetensi GTK secara konsisten atau terus-menerus ya. Jadi boleh misalnya mengalokasikan anggarannya untuk beasiswa, untuk riset, untuk pelatihan yang berkaitan dengan kesejahteraan atau peningkatan kompetensi GTK. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan sumber daya dalam hal menyediakan sumber daya non-finansial, misalnya menyediakan gedung, ruang pelatihan, sarana TIK itu untuk meningkatkan kompetensi GTK. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah. Oke. Terima kasih. Yang ketiga adalah menyumbangkan gagasan atau ide baru yang bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan lokal atau praktik baik. Itu termasuk juga pemanfaatan teknologi atau metode baru yang untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungannya ya, dan melakukan kontribusi keahlian, misalnya
tokoh masyarakat itu melakukan mentoring, konsultasi atau advokasi kebijakan yang berguna untuk mengembangkan mutu pendidikan dari lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat adalah mendayagunakan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi bermitra juga ya, dengan pemerintah, sekolah, ormas, dan budi, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas terhadap kegiatannya. Kita mampu membangun kolaborasi lintas sektor demi keberlanjutan program kegiatan. Dan syarat terakhir adalah melibatkan, menggerakkan, dan memberdayakan orang lain, itu baik GTK, relawan, dan masyarakat umum, dan melakukan kaderisasi atau regeneralisasi sehingga program yang dibuat oleh tokoh masyarakat itu tidak berhenti di satu generasi saja. Syarat keempat adalah berdampak, ya. Bapak Ibu, kami harapkan kandidat yang diusulkan itu dapat memenuhi salah satu atau lebih dari syarat berikut, yaitu memberikan dampak yang signifikan, yang dapat terukur juga bagi penerima pemanfaat. Misalnya, kandidat tersebut mampu meningkatkan motivasi GTK untuk berkarya, berinovasi, dan tahu mengabdi, kemudian meningkatnya rasa percaya diri dan kebanggaan profesi bagi GTK, atau misalnya kandidat tersebut meningkatkan partisipasi GTK dalam kegiatan pendidikan di tingkat sekolah, daerah, atau masyarakat, atau nasional malah, ya, dan kandidat tersebut bisa meningkatkan akses layanan, misalnya, misal tokoh masyarakat tersebut membantu dalam pembukaan kelas literasi baru, meningkatkan partisipasi warga belajar, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, syarat dampak yang kedua adalah mendapat pengakuan masyarakat dan atau dijadikan rujukan kebijakan atau praktik baik. Selanjutnya, skalabilitas dampak yang dilakukan oleh tokoh masyarakat itu dapat menjangkau lebih banyak GTK, sekolah, masyarakat dari waktu ke waktu, dan dampak yang terakhir yang menjadi syarat untuk dipenuhi adalah memiliki sumber daya yang tepat sasaran dan memberi hasil optimal dibandingkan yang diberikan. Jadi feedback-nya lebih besar daripada apa yang diberikan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, unsur pengusul kandidat anugerah GTK atau yang bisa mengusulkan siapa saja tokoh atau GTK yang menjadi yang dirasa pantas untuk mendapat anugerah GTK 2025 adalah UPT di lingkungan kementerian. Dalam hal ini ada BJTK Kampus Bali, ada BPMP juga, kemudian ada Balai Bahasa, kemudian unsur selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai kewenangannya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat umum, yaitu bisa jadi kelompok atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan atau mengetahui secara langsung kiprah tokoh masyarakat atau GTK yang diusulkan. Jadi masyarakat ini juga dimaksud terdiri di atas komite sekolah, ada dewan pendidikan, ada forum wartawan pendidikan juga, organisasi masyarakat juga bisa mengusulkan, organisasi provinsi, kemudian DUDI yang bermitra dengan satuan pendidikan, atau komen lainnya. Jadi banyak kesempatannya luas ya Bapak Ibu untuk menjadi pengusul kandidat anugerah GTK 2025. Nah, persyaratan untuk menjadi pengusul, ini bukan persyaratan menjadi kandidat lagi ya, ini persyaratan menjadi pengusul untuk kandidat anugerah GTK 2025, ada 7 Bapak Ibu.
Yang pertama, Bapak Ibu sebagai pengusul kandidat anugerah GTK 2025 harus mengetahui kiprah kandidat GTK dan termasuk rekam jejak kandidatnya yang diusulkan. Jadi sudah mengenal ya, termasuk mengetahui catatan rekam jejaknya. Kemudian yang kedua, mengetahui atau merasakan langsung dampak nyata terhadap lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh kandidat. Yang ketiga, mengakui adanya terobosan dan perbaikan sistem kerja, pengelolaan satuan pendidikan yang efektif. Yang keempat, memiliki kemampuan menyampaikan narasi singkat keunggulan kandidat dan melampirkan surat pengusulan dan dokumentasi lainnya, seperti bukti portofolio, ada video, testimoni, dokumentasi itu bisa disampaikan ya oleh pengusul. Kemudian mengajukan kandidat GTK dengan pertimbangan jujur, tidak didasari kepentingan pribadi, politik, atau konflik kepentingan. Jadi tulus ya untuk mengusulkan, bukan karena mungkin ada hubungan keluarga atau sahabat baik, bukan ya. Jadi mengajukannya kami harapkan dengan pertimbangan jujur melihat dampak yang ditimbulkan dari kandidat anugerah GTK yang Bapak Ibu usulkan. Kemudian yang keenam, persyaratannya adalah memiliki komitmen pada etika, yaitu menghormati proses seleksi, menjaga kerahasiaan, dan bersedia memberikan informasi tambahan jika panitia penyelenggara membutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengusul berasal dari masyarakat atau organisasi, sesuai yang tadi saya sampaikan, dan harus memiliki bukti pengesahan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Jadi ada bukti kalau benar-benar Bapak Ibu berasal dari masyarakat atau organisasi atau unsur apapun yang menjadi pengusul kandidat anugerah GTK 2025. Nah, skemanya ini berbeda dengan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi apresiasi adalah langsung dari dinas mengusulkan ke UPT memproses, kemudian mengajukan ke pusat. Sementara anugerah langsung tidak lewat UPT lagi karena UPT juga termasuk yang pengusul ya. Jadi UPT juga bisa mengusulkan. Jadi setelah sosialisasi setelah sosialisasi ke masyarakat mengenai anugerah GTK 2025, nanti UPT atau masyarakat mengusulkan kandidat yang dirasa memenuhi kriteria disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian nanti langsung diarahkan ke pusat dan dengan Ditjen GTKPG yang melakukan penilaian administrasi untuk menetapkan 15 kandidat terbaik. Nah, setelah ditetapkan 15 kandidat terbaik, akan dilakukan visitasi lapangan jika perlu. Kemudian ditetapkan 5 penerima anugerah GTK 2025 secara nasional ya Bapak Ibu. Dan puncaknya akan diberikan anugerah GTK 2025 oleh Mendikbud dalam ajang gelar wicara dan pemberian anugerah 2025. Nah, bagaimana cara mengusulkannya? Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, sudah punya bayangan siapa yang diusulkan, tokoh siapa, atau GTK siapa yang
rasanya sudah mencukupi atau sudah memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk tahap pengusulan kandidat penerima anugerah GPK 2025, ini ada 2 tahap Bapak Ibu. Ada pendaftaran akun pengusul, jadi pengusul harus memiliki akun Google ya, dan bisa mengakses sistem anugerah GTK 2025 pada tahun berikut. Nanti kami juga akan membagikan materi sosialisasi ke Bapak Ibu peserta Zoom hari ini. Kemudian setelah mengakses SIM Anugerah GTK 2025 pada penghargaan.gtk.kementerian.go.id/anugerah, Bapak Ibu bisa melengkapi profil Bapak Ibu sebagai pengusul. Kemudian setelah selesai mendaftarkan akun pengusul, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pendaftaran kandidat. Jadi pengusul sendiri mengisi formulir pendaftaran, mengunggah bukti dukung, dan portofolio kandidat. Jadi sampai sini kita sudah paham ya, jadi si kandidat atau calon penerima anugerah GTK 2025 itu sama sekali tidak terlibat dalam hal pendaftaran atau usulan. Jadi ini murni Bapak Ibu yang mengusulkan, Bapak Ibu yang merasakan dampaknya. Jadi nanti dari Ditjen GPKPG akan langsung menghubungi kandidat atau bersurat ke kandidat atau memanggil kandidat yang meraih 5 terbaik di nasional di Anugerah GTK 2025. Berikut adalah alur pendaftaran peserta setelah Bapak Ibu mengusulkan. Jadi UPT Dinas Pendidikan atau masyarakat yang menjadi pengusul sudah mengusulkan peserta dengan Bapak Ibu membuka link pendaftaran dan mengisi formulir ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu pengusul menulis testimoni dan mengunggah bukti dukung dari dampak yang Bapak Ibu rasakan dari program yang dilakukan oleh kandidat. Kemudian nanti akan muncul kolom persetujuan pengusulan. Nanti boleh diklik, dipastikan Bapak Ibu setuju untuk mengusulkan, dan nanti akan ada notifikasi lanjutan usulan yang dikirim lewat WhatsApp atau aplikasi. Nah, Bapak Ibu harus tahu juga sebagai pengusul apa sih portofolio yang harus lampirkan ya, harus dikumpulkan dari sekarang gitu ya. Jadi portofolio kandidat dapat berisi salah satu atau lebih. Jadi minimal satu aja ya Bapak Ibu, tapi kalau bisa boleh lebih dari satu. Jadi portofolio kandidat penerima anugerah 2025 yang Bapak Ibu bisa unggah sebagai bukti dukung adalah satu, dokumen rekam jejak kandidat. Di antaranya memuat informasi mengenai pengalaman kerja di bidang pendidikan paling singkat 10 tahun. Kedua, ada produk karya, misalnya ada desain, media, bahan ajar digital, atau perangkat, dan program yang dibuat dari kandidat. Kemudian portofolio selanjutnya bisa berupa bukti dampak nyata dalam bentuk dokumen tertulis, boleh video kegiatan, boleh testimoni dari penerima manfaat, rekan sejawat ataupun pimpinan. Kemudian portofolio yang bisa dijadikan bukti dukung adalah sertifikat penghargaan atau rekognisi pengakuan akan karya dan sifat kandidat yang pernah diperoleh. Selanjutnya bisa disertakan pernyataan dari atasan langsung bahwa kandidat tidak pernah terlibat pelanggaran hukum atau masalah-masalah lainnya yang merugikan peserta didik atau lingkungan pendidikan.
Portofolio kandidat juga dapat berupa publikasi karya atau pemberitaan media atau dapat berupa akun media sosial. Jadi, Bapak Ibu dapat menjadikan 7 hal ini menjadi portofolio kandidat minimal salah satu ya, Bapak Ibu, kalau bisa lebih. Nah, lini masa anugerah CTK 2025 agak berbeda dengan apresiasi GTK 2025. Jadi di rentang bulan Juli sampai September sudah dilakukan penyusunan MPK tentang apresiasi dan anugerah 2025. Sudah disusun bahan sosialisasi yang Bapak Ibu saksikan sekarang. Di akhir September juga sudah dilakukan sosialisasi luring ke UPT, dan 30 September lalu sudah dilakukan juga sosialisasi dari Dirjen GTKPG ke pemangku kepentingan. Nah, memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengusulkan nominasi selama 2 minggu, itu dari tanggal 1 sampai 14 Oktober 2025. Nanti sama seperti apresiasi akan ada penyamaan persepsi juri untuk penilaian administrasi dan substansi itu di tanggal 6 sampai 8 Oktober. Nanti langsung disampaikan persepsinya di pusat. Kemudian pelaksanaan penilaian kandidat baik administrasi maupun medsos yang dilakukan oleh pihak Dirjen itu dilakukan di 16 sampai 18 Oktober 2025 dan dilanjutkan dengan substansi dan pleno 1 di tanggal 19 sampai 23 Oktober 2025. Untuk kunjungan lapangan atau visitasi bila diperlukan untuk menelusuri kelayakan kandidat itu akan dilakukan di rentang tanggal 25 Oktober sampai 7 November 2025. Nah, sudah selesai proses di bulan Oktober, akan lanjut ke bulan November untuk pengolahan hasil penilaian. Jadi akan dilakukan di tanggal 7 sampai 11 November 2025. Kemudian Pleno 2 untuk menetapkan penerimaan anugerah 2025 akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai 14 November 2025. Nanti penerima anugerah 5 terbaik akan dipanggil ke Jakarta untuk gelar bicara, atau sesi berbagi ya, itu di 24 sampai 27 November 2025, dan akan diumumkan siapa yang berhak menjadi yang mendapat anugerah GTK 2025 di tanggal 28 November 2025. Jadi kandidat sudah bisa kembali ke daerah di tanggal 29 November 2025. Apa saja peran UPT untuk ajang anugerah ini? Jadi peran UPT itu adalah mengusulkan kandidat penerima anugerah CTK. Jadi kami tidak bisa mengusulkan kandidat penerima apresiasi, tapi bisa mengusulkan kandidat penerima anugerah ya. Kemudian menugaskan asisten untuk menjadi anggota tim visitasi jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, kami berperan untuk melakukan koordinasi bersama UPT Dirjen Vokasi, UPT Dirjen PDM. Dalam hal ini ada BB PPMPV, BPMP, Balai Bahasa, atau ITP Datin, atau distrik setempat, dan mitra untuk mensosialisasikan penyelenggaraan anugerah GTK tahun 2025 dan tentunya melakukan koordinasi dan verifikasi lapangan bersama tim visitasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek juga untuk apresiasi dan anugerah di penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 2 pilihan ya.
Jadi apresiasi GTK atau anugerah GTK. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang mana dulu, mau mengusulkan apresiasi atau mengusulkan anugerah GTK 2025. Baik, Bapak Ibu, sekian untuk penjelasan anugerah GTK 2025. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mbak Asti. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa langsung saja ditanyakan kepada narasumber-narasumber. Oh, ini di kolom komentar sudah ada yang bertanya. Atas nama Ibu Sri Yuliani dari SMKN 1 Sawan. Izin bertanya Ibu, untuk mengusul GTK apakah lebih dari satu pengusul? Bagaimana Ibu Dian atau Ibu Ayu bisa langsung dijawab? 1 Dudi atau 2 Dudi? Terima kasih Bu Yuliani. Jadi untuk pengusul di GTK apakah lebih dari satu pengusul? Bebas ya Bu ya. Jadi nanti untuk seleksinya akan langsung ke pusat. Jadi misalnya satu orang diusulkan oleh banyak pengusul, atau satu pengusul bisa mengusulkan banyak orang, itu bebas. Jadi tidak ada pembatasan soal jumlah pengusulan. Gitu. Baik, gitu ya Ibu Sri Yuliani, tidak ada pembatasan pengusulan seperti itu. Baik, ini ada lagi dari Ibu Igusti Ayu Madesri Rahayu. Izin bertanya, saya terlambat bergabung di Zoom. Apakah jika kita mengikuti apresiasi GTK juga harus ada pengusul? Seperti itu. Boleh langsung dijawab? Baik, izin menjawab Bu Asti, ya, untuk Bu Gusti Ayu Madesri Rahayuni, ya. Jika ingin mengikuti apresiasi GTK. Nah, Bapak Ibu nanti yang terlambat mungkin bisa mengikuti siaran ulangnya ya di YouTube BGTK Provinsi Bali. Nah, ini saya jawab untuk penghargaan GTK tahun 2025 ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Ada anugerah dan ada apresiasi. Nah, yang tadi disampaikan terkait dengan pengusul itu adalah anugerah GTK 2025. Sedangkan untuk apresiasi GTK, itu proses seleksinya, mohon maaf, proses seleksi GTK-nya itu ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi masing-masing. Jadi nanti Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota akan merekomendasikan satu GTK untuk setiap kategorinya kepada kami di BGTK Provinsi Bali. Seperti itu Bu Ayu. Jadi untuk seleksi di tingkat kabupaten kota dan provinsinya itu dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, seperti itu. Demikian Bu Asti, silakan Baik. dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Sudah terjawab nih Ibu Gusti Ayu Madesri Rahayu. Ini selanjutnya dari Ibu Putu Sukma Andriani. Izin bertanya, Ibu, pengusul GTK dari Dinas Nikah lewat seleksi atau bagaimana? Ya, Ampura tadi bergabung di pertengahan. Baik, Ibu, seperti yang dijawab Ibu Kadedian tadi, untuk yang telat bergabung bisa melihat tayangan ulangnya melalui YouTube kami di BGTK Bali. Benar begitu Ibu ya, Bu Ayu dan Bu Dian? Nah, izin menjawab juga Bu Asti ya, terkait dengan seleksi di dinas, itu kami sepenuhnya serahkan proses yang strateginya seperti apa di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota masing-masing, apakah perlu ada seleksi di tingkat kabupaten, kami kembalikan kepada Dinas Pendidikan masing-masing, Bapak Ibu, apakah ada skema lainnya yang dilakukan oleh dinas, itu sepenuhnya kami serahkan teknisnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi
maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nanti kami BGTK Provinsi Bali hanya menerima nama-nama yang direkomendasikan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Demikian Bu Asti. Baik. Gitu nggih, Ibu Sukma Andreani. Jadi seleksi tersebut dikembalikan kembali tergantung bagaimana kebijakan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik, selanjutnya Niki ada dari Ibu Nikade Ardani. Untuk penilaian di tingkat UPT itu tanggal 16 sampai 20 Oktober Nike, apakah ada sesi presentasi atau gelar wicara juga nggih? Seperti itu. Baik, Ibu Ayu dan Ibu Dian. Oke, baik, terima kasih Bu Asti. Terima kasih Bu Ardani pertanyaannya ya. Ini karena berpengalaman nih Bu Ardani nih ya. Juara nasional ini. Ya, jadi di tahun 2025 ini skema penilaiannya berbeda dengan di tahun sebelumnya Bu Ardani. Jadi kalau tahun sebelumnya antara seleksi substansi, jadi dari seleksi substansi ada apa namanya? Kita ambil berapa juara kan seperti itu, baru ikut seleksi presentasi, baru kemudian gelar wicara kan seperti itu ya. Ada wawancara dengan tim juga waktu itu. Nah di tahun 2025 ini prosesnya lebih tingkat Bu Kadek ya. Jadi seleksi substansi itu ada di rentangan tanggal 16 itu. Jadi seleksi substansi itu kami rencanakan dilaksanakan di tanggal 16, kemudian di tanggal 17 sampai dengan 19 itu adalah penilaian presentasi dan wawancara. Jadi presentasi dan wawancara. Jadi satu peserta dipanggil untuk presentasi langsung wawancara. Kemudian peserta berikutnya presentasi wawancara. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu langsung di rentangan tersebut. Itu Bu Kadek Ardani, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Silakan Mbak Asti. Nggih, baik. Sudah nggih, Ibu Kadek Ardani. Wah, sudah ada jempolnya nih, Kak. Baik, untuk selanjutnya masih ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung juga raise hand, bertanya langsung kepada ibu-ibu narasumber. Karena sudah siang ini ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah Mungkin dari waktunya Dinas jam Pendidikan. istirahat ya. Nggih, mungkin sudah jelas ya. Kalau memang sudah jelas, boleh dibantu saya diberi reaction jempol. 30 September kemarin juga Ditjen GTK juga sudah melakukan sosialisasi ya kepada dinas. Ini ini sosialisasi hari ini kami lakukan agar lebih kuat pemahamannya dan satu persepsi biar tidak bingung antara apresiasi dan anugerah. Jadi bila sudah jelas kami cukup puas karena kan jadi kami hanya menunggu nih usulan kandidat terbaik dari apresiasi maupun anugerah dari Bapak Ibu Dinas, Bapak Ibu LPTK, Bapak Ibu masyarakat ya, atau pengusaha. Baik, karena sudah banyak ini yang memberikan reaction dan ada juga yang memberi komentar sudah jelas kan tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu dan untuk nanti siaran ulang bisa dilihat di channel YouTube kami ya Bapak dan Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang terlambat atau masih kurang jelas bisa dilihat di YouTube kami. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara sosialisasi pada hari ini telah terlaksana. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu narasumber, Ibu Kadek Dian Wijayanti dan Ibu Ayu Cahyani atas sosialisasinya yang sudah sangat jelas pada hari ini. Dan terlihat juga sangat antusias ya tadi Bapak Ibu ada yang bertanya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah tergabung pada sosialisasi hari ini.
Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa memotivasi GTK-GTK yang ada di Provinsi Bali ya Bapak Ibu, baik itu di provinsi dan di kabupaten kota untuk untuk bisa mendapat penghargaan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dan kita tunggu juga untuk nama-nama calon kandidat yang nantinya akan mendapat penghargaan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Untuk informasi-informasi lanjutan, Bapak Ibu bisa intip-intip di sosial media kami, yaitu ada di Instagram @bgtkbali, ada juga di YouTube atau Facebook kami, yaitu Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Bali. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga bergabung di channel WhatsApp atau Telegram BGTK Provinsi Bali. Baik, untuk itu terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya hari ini. Akhir kata saya pamit undur diri dan mengucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Rahayu. Selamat istirahat Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Recording stopped.